Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartomo Rival Mukalu. Saya STM PKH Kabupaten Minahasa Tenggara, Kecamatan Tombatu. Dan saat ini, dalam video kali ini, saya akan menampilkan modul 3 dalam materi pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Yang tentunya kita akan membahas saat ini yaitu pada sesi yang kedua, yaitu mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Nah, tentunya setelah mempelajari sesi ini atau modul ini, ibu-ibu diharapkan mampu memahami bagaimana pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil untuk mengakses informasi dan layanan yang tepat. Tentunya juga bagaimana kita mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil, serta cara menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Ya, dan tentunya setelah mempelajari ini, diharapkan anak kita bisa tumbuh sehat, pintar, dan tidak stunting. Nah, saat ini kita akan mempelajari tentang bagaimana pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil untuk mengakses informasi dan layanan yang tepat. Nah, adapun yang perlu kita lakukan, terutama sebagai suami atau calon suami, kita wajib mengetahui bahwa kita selaku suami atau yang akan menjadi suami nantinya, kita wajib mendampingi ibu hamil atau istri kita yang sedang hamil ke fasilitas kesehatan, contoh ke posyandu atau ke puskesmas. Nah, tentunya banyak suami atau calon bapak yang bertanya-tanya, mengapa suami wajib mendampingi istri yang sedang hamil untuk pergi atau memeriksakan kehamilan di fasilitas kesehatan? Nah, tentunya suami atau calon bapak ada baiknya mendampingi istri untuk ke fasilitas kesehatan agar supaya suami atau calon bapak juga bisa memahami pertumbuhan janin untuk mencegah terjadinya stunting. Berikut juga sebagai suami atau calon ayah atau calon bapak diharapkan semakin memahami kondisi istri dalam masa kehamilan dan bisa memahami tanda-tanda dan gejala bahaya yang akan terjadi pada kehamilan. Dan yang berikut juga, suami dapat memahami cara perawatan pasca persalinan. Nah, tentunya muncul pertanyaan, apakah yang bisa dilakukan anggota keluarga yang lain saat suami mendampingi istri ke layanan kesehatan? Nah, tentunya itu yang menjadi pertanyaan. Siapa yang menjaga rumah, siapa yang menjaga anak, dan siapa yang menyediakan makanan? Tentunya ada anggota keluarga lain, seperti orang tua dari suami, orang tua dari istri yang bisa menjaga rumah. Dan tentunya anggota keluarga yang lain bisa menggantikan peran dari ibu atau ayah, seperti memasak atau menemani anak yang lain untuk belajar. Nah, salah satu peran juga dari suami atau calon bapak yaitu mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat ketika ibu hamil memerlukan layanan kesehatan atau pelayanan kesehatan. Nah, tentunya ada juga pertanyaan, bagaimana jika kita bertemu dengan bidan? Apa yang perlu kita tanyakan? Tentunya kita bisa menanyakan salah satunya itu tanggal perkiraan persalinan. Tentu kita bisa menanyakan hal tersebut kepada bidan. Nah, selain peran dari suami dan peran dari keluarga terdekat, ada juga peran dari orang-orang yang ada di sekitaran ibu hamil, seperti masyarakat yang tinggal atau tetangga yang tinggal bersama dengan ibu hamil. Kita dapat memberikan dukungan berupa kita dapat mengunjungi ibu hamil. Kita dapat
bersama-sama dengan ibu hamil, memberikan motivasi, dan kita dapat berbagi pengalaman kita sewaktu kita sedang hamil, tentunya khusus yang ibu hamil yang sudah pernah mengalami kehamilan dan sudah memiliki anak. Kita dapat membagikan pengalaman kita kepada orang yang baru hamil atau baru pertama kali hamil. Dan juga ada juga peran yang lain atau dukungan yang lain, yaitu kita dapat memberikan dukungan dalam bentuk materi. Jika keluarga tersebut tidak atau memiliki uang namun kurang, kita dapat membantu dalam bentuk materi atau uang kepada orang yang hamil. Dan kita juga dapat membantu dalam bentuk doa tentunya. Kita mendoakan kesehatan ibu hamil, bahkan kesehatan dari anak. Bahkan kita mendoakan proses persalinannya nanti, agar supaya keselamatan ibu dan anak itu bisa terjadi kepada mereka. Dan mereka dapat sehat, kuat, dan tentunya bertumbuh dan tidak stunting. Dan saat ini ada juga peran yang lain, yaitu kita bisa mengajak orang-orang atau ibu hamil ke tempat-tempat sosial, tempat-tempat perkumpulan. Contohnya seperti ada pertemuan peningkatan keluarga atau P2K2 khusus ibu-ibu yang tergabung dalam PKH. Kita bisa mengajak, namun tidak juga menutup kemungkinan ada ibu hamil yang bisa bergabung sama-sama dalam pertemuan P2K2 atau pertemuan kelompok yang dilaksanakan oleh pendamping PKH. Nah, ada juga dukungan-dukungan yang lain, seperti kita bisa memberikan informasi kepada ibu hamil tentang layanan-layanan kesehatan seperti posyandu, puskesmas, dan jika ada kelas pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, kita bisa mengajak mereka di situ. Dan tentunya informasi-informasi yang kita berikan adalah informasi-informasi yang akurat. Dan jika kita mengetahui adanya sosialisasi tentang ibu hamil atau sosialisasi tentang stunting, kita bisa memberitahukan itu kepada ibu hamil agar supaya ibu hamil dapat mengikuti pertemuan itu. Dan mereka dapat memahami dan mengerti bagaimana pentingnya mencegah anak agar tidak stunting tentunya. Saat ini banyak mitos yang beredar di masyarakat terkait kehamilan yang kebenarannya belum bisa dibuktikan secara ilmiah, tetapi dianggap benar oleh sebagian masyarakat. Apa saja itu? Nah, seperti yang kita lihat saat ini dalam gambar mitos dan fakta kehamilan. Di sini ada 3 yang saya ambil sampel. Contohnya, ibu hamil harus memakan porsi 2 orang. Nah, sesuai fakta, perempuan hamil hanya butuh tambahan 300 kalori per hari. Berikutnya, ada yang mengatakan bahwa tidak boleh naik pesawat karena radiasinya meningkatkan resiko komplikasi kehamilan. Nah, sesuai fakta, radiasi di ketinggian dan mesin pemindai bandara terlalu kecil untuk bisa mengganggu janin. Dan yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa berhubungan seks membahayakan janin. Nah, faktanya janin aman atau terlindung. Hubungan seks pada minggu akhir persalinan malah membantu proses kelahiran. Nah, inilah beberapa contoh yang seringkali mengganggu kita saat sedang hamil. Dan ingat, untuk ibu hamil, jangan mudah percaya berita-berita hoaks atau mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Tentunya harus mengecek terlebih dahulu kebenarannya atau faktanya yang terlebih dahulu, baru kita bisa melakukannya. Ya, demikianlah materi tentang modul 3 sesi 2 ini. Dan buat ibu hamil, ingatlah selalu bahwa ibu hamil dan anggota keluarga harus bijak memilah dan memilih informasi untuk mendukung ibu hamil. Dan tentunya untuk masyarakat yang ada di sekitaran ibu hamil, marilah selalu dukung ibu hamil untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar sehingga tumbuh kembang janin menjadi optimal untuk mencegah bayi lahir stunting. Karena mendukung ibu hamil sangatlah penting dilakukan oleh suami dan anggota keluarga lainnya serta masyarakat di sekitaran ibu hamil, karena
ibu hamil memerlukan informasi dan layanan yang tepat mengenai kehamilannya untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi dalam kandungannya. Dan akhirnya, saya Hartomo Rival Mokalu, SDM PKH Kabupaten Nusa Tenggara, Kecamatan Tombatu, mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang boleh menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.